Rencana dan prasangka. Dia akan tetap menjadi istriku, jawab Radit sambil menatap lurus ke mata Dimas. Tidak ada tanda persahabatan di antara keduanya, seolah-olah mereka adalah dua orang laki-laki yang belum pernah bertemu dan berteman sebelumnya. Urusan cinta membuat keduanya menjadi dingin dan sama-sama ingin memenangkan sebuah hati yang mereka perebutkan. Kau egois, Radit. Kau tidak bisa menyimpan nada hanya sebagai serepmu saja. Kau mencintai Viola, tapi kau egois masih ingin memilikinya. Apa kau pikir Nada tak punya hati? Dan dia tidak akan tersakiti olehmu dengan sikapmu yang sangat manis terhadap Viola. Dimas tak mau menyerah dan menyerahkan kekesalannya kepada Radit. Tapi aku juga mencintainya. Dan sekarang, di dalam rahimnya sudah ada anakku. Aku tidak akan melepaskan ibu dari anakku. Anakku juga membutuhkan ASI. Aku tidak mau anakku minum susu botol sejak ia dilahirkan. Ibunya harus tetap memberikannya ASI sampai 2 tahun. Jawab Radit kepada Dimas. Dari mana tiba-tiba aku bisa mendapatkan ide menjawab seperti itu? Sudahlah, aku memang tidak ingin melepaskan ibu dan anaknya. Ibunya akan menjadi istriku, dan anaknya adalah darah dagingku asli. Tentu saja aku tidak boleh melepaskan keduanya. Lagi pula kasihan anakku kalau harus hidup sendirian tak punya saudara. Aku akan membuat adik untuk anakku dengan ibunya. Hati Radit mencoba mencari pembenaran. Kenapa dia harus membuat Nada menjadi istri seumur hidup? Dari mana kau dapat ide seperti itu? Aku rasa Viola tidak akan mau menerimanya. Bagaimanapun kau harus melepaskannya suatu saat nanti kan? Kalau kau ingin mempertahankan rumah tanggamu dengan Viola. Kau tidak bisa serakah, Radit. Kau harus memilih antara Viola dengan Nada, dan aku pasti akan tetap mengambilnya darimu. Buk, pukulan Radit mendarat tepat di pipi Dimas, menimbulkan luka berdarah di bibir dan hidung Dimas. Apa kau panas mendengar apa yang baru saja aku katakan? Hahaha, tanya Dimas sambil tertawa kecil kepada Radit. Kau harus mengakui kekalahanmu kali ini, Radit. Nada tidak akan pernah mau menjadi istri keduamu. Dan aku yakin dia pasti akan memilihku. Dimas tak membalas pukulan Radit dan langsung masuk ke dalam mobilnya setelah menyelesaikan kalimatnya. Dimas tahu saat ini hati Radit pasti sangat ketakutan mendengar apa yang dikatakannya. Dimas juga tahu bahwa Radit tidak mungkin melepaskan Viola dan kemungkinan besar Nada yang akan dilepaskan olehnya. Inilah yang membuat Radit sangat marah kepadanya dan disadari oleh Dimas. Oleh karena itu, Dimas sengaja tidak membalas Radit, membiarkan Radit merasakan sendiri rasa sakit dalam hatinya karena kesulitan menjatuhkan pilihannya. Sial, dia tahu kalau Viola tak akan setuju untuk sekarang. Kalau aku akan melegalkan pernikahanku secara hukum negara dengan Nada. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku akan meminta kepada Viola dengan sungguh-sungguh untuk menjadikan Nada tetap menjadi istriku. Egois? Hahaha, aku memang egois. Bagaimanapun juga aku tidak akan pernah melepaskan Nada. Viola akan pergi kan weekend ini? Radit sudah tersenyum sumringah dengan selentingan ide baru yang ada di otaknya sekarang. Kepergian Viola kali ini sama sekali tidak membuat hati Radit gundah gulana, bahkan memberikan senyuman di wajahnya. Radit sudah menyusun rencana. Aku harus berhasil membuatnya jatuh cinta padaku weekend ini. Getar di handphone Radit sudah berbunyi di saku jasnya, membuat Radit segera melihat ID penelponnya. Iya ayah, jawab Radit kepada penelpon. Radit ya, besok tolong gantikan ayah untuk pergi ke tambang emas kita yang baru dibuka di Indonesia bagian timur. Seharusnya ayah yang meresmikannya ke sana, tapi ada urusan yang harus ayah selesaikan di tambang batubara di Kalimantan. Kau bisa pergi ke sana besok? Tidak akan lama. Itu hanya acara peresmian. Sore pun kau sudah bisa pulang lagi ke Jakarta. Suara Bambang di ujung telepon yang penuh harap. Baik ayah, jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Bagus kalau begitu. Aku akan meminta sekretarisku untuk mengirimkan detail acara kepada asistenmu. Klik. Bambang mematikan teleponnya setelah menyelesaikan pembicaraannya dengan Radit. Aku tidak punya pilihan selain menjawab iya. Karena ayah sepertinya sudah sangat kesal kemarin mengingat pengeluaranku yang begitu besar. Dengan membantu pekerjaannya,
mungkin dia tidak akan lagi marah kepada Viola. Radit tahu kemarahan Bambang kemarin itu sebenarnya ditunjukkan kepada Viola. Tapi Bambang adalah orang yang sangat menjaga harga diri seseorang. Ketimbang memarahi langsung kepada Viola, Bambang lebih suka menegur Radit di depan Viola. Itu tidak akan menjatuhkan harga diri Viola. Tapi Viola akan merasa bahwa tindakannya adalah suatu hal yang salah. Karena Radit tak harus meminta maaf atas kesalahan Viola. Itulah yang dipahami oleh Radit. Sehingga tadi malam, Radit bicara dengan Viola cukup tegas mengenai penggunaan keuangan. Radit hanya tidak ingin Viola dibenci oleh keluarga Prayoga karena sikap borosnya. Klek. Setelah menyelesaikan obrolan di telepon dengan Bambang Prayoga, Radit segera naik ke dalam mobilnya dan meninggalkan kampus Nada. Lalu bagaimana dengan Nada? Apa semua baik-baik saja di kampus? Tentu saja tidak. Tinggal dalam satu ruang praktikum bersama dengan seseorang yang dulu selalu menemaninya dan tertawa ceria bersamanya. Kini harus saling berpura-pura tak mengenal satu sama lain. Dan tentu saja, dengan perasaan yang masih saling mencintai, tapi harus berpura-pura untuk saling membenci. Bukanlah hal yang mudah. Saat bersama dengan si semena-mena, aku bisa dengan mudah melupakan Dewa. Tapi kenapa saat aku berada di ruang praktikum dan harus berbagi ruangan dengannya, membuatku sulit bernafas. Sikapnya juga sangat dingin, cuek, dan tidak menganggapku ada sama sekali. Pria mana yang mau melihat mantan pacarnya yang sudah menjual dirinya dengan orang lain? Tentu saja, dia akan bersikap seperti itu padaku. Apalagi berkali-kali dia melihat orang yang telah memberiku uang, menemaniku terus dari kemarin. Dewa pasti sangat membenciku. Sudahlah anggap saja ini semua impas. Toh dia juga sudah berhasil menghinaku habis-habisan kemarin. Gumam Nada dalam hatinya sambil melakukan tugas praktikumnya. Sulit untuk Nada berkonsentrasi sekarang. Tapi Nada tetap berusaha profesional dan menjalankan praktikumnya dengan baik. Kenapa kau semakin dekat dengan pria itu? Bukankah hubungan kalian hanya sebatas dia ingin meminjam rahimu? Kenapa sekarang dia bahkan mengantarmu pakai motor? Apa kau merangkul dia sama seperti kau merangkulku saat naik motor? Harusnya aku berangkat lebih pagi supaya tak melihatmu. Kini sungguh kau telah berhasil membuat hatiku semakin buruk. Aku sudah tak bisa tidur semalaman karena memikirkanmu. Memikirkan kesalahanku yang telah menghinamu habis-habisan kemarin. Membuatmu sakit hati dengan kata-kataku. Dan pagi ini, kau membalasnya dengan sesuatu yang lebih menyakitkan lagi. Setiap hari kau menambahkan luka di hatiku. Dan setiap hari aku pun menambahkan luka di hatimu. Kenapa hubungan kita jadi serumit ini, Nada? Aku mencintaimu, dan kau mencintaiku. Lalu kenapa sepertinya semua ingin sekali memisahkan kita?